bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahilhamd, segala puji hanya milik Allah. Tentunya kita bersyukur kita terus masih dimudahkan, dilapangkan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya mudahnya kita beribadah kepada Allah adalah salah satu nikmat yang besar yang tidak semua hamba Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapang, rasa aman, rasa nyaman dan mudah untuk beribadah. Ini adalah satu kenikmatan yang terkadang kita terlewatkan untuk mensyukurinya. Bagaimana kita tahu sebahagian dari saudara-saudara kita beratnya untuk beribadah, sulitnya untuk menjalankan ketaatan. Dan kita walillahilhamd, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kita masih terus diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, dan tentunya diberikan kekuatan dan kemauan tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk hadir pada majelis ilmu di kesempatan malam hari ini adalah ibadah yang besar. Ibadah yang sangat dahsyat. Bukan ibadah yang remeh, bukan ibadah yang sepele. Ibadah yang sampai Nabi SAW beliau pernah menyebutkan, man ghada ilal masjid la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allimah falaysa lahul jazaa illa kal hajji tama. Seorang muslim, kata Nabi, dia pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah, la yuridu bihi ilal khair. Ketika dia pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah, dia tidak mengharapkan kecuali hanya kebaikan. Tidak ada motif lain kecuali dia hanya menginginkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah dia ingin mempelajari Al-Quran, dia ingin mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dia ingin meningkatkan kualitas bagaimana dia beribadah. Orang yang seperti ini, kata Nabi, dicatatkan pahala seperti pahala ibadah haji dengan sempurna. Benar-benar dia mendapatkan pahala hajinya. Benar memang tawafnya tidak dia dapatkan, pahala sa'i tidak dia dapatkan, tahallul tidak dia dapatkan, mabit di Muzdalifah tidak dia dapatkan, jamarat ula wusta aqabah tidak dia dapatkan, wukuf di Arafah tidak dia dapatkan, tawaf ifadah tidak dia dapatkan. Tapi pahala hajinya itu benar-benar didapatkan oleh orang yang duduk hadir pada majelis ilmu di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu tentunya di antara keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku terus lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah. Idza ahsana islamuhu faqulu hasanatin tuktabu bi asyri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhifin wa ila adafin katsirah. Umatku, kata Nabi, ketika dia melakukan ketaatan, maka faqulu hasanatin, setiap ketaatan yang dia kerjakan itu dicatatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Minimal dapat 10 pahala haji minimal. Orang yang duduk hadir pada majelis ilmu minimal dapat 10 pahala haji. Mohon maaf, pahamkah? Ada pahamkah? Tetap aja dapat pahala insyaallah. Kalau panang paham aja misalnya, tidak paham ataupun tidak paham, selama dia ikhlas bertempat di rumah dari rumah-rumah Allah yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah, di antara keutamanya dicatatkan pahala haji yang sempurna. Minimal pulang dari pengajian dapat 10 pahala haji. Dan kalau dalam 1 bulan hadir ke pengajian 10 kali aja misalnya, minimal sebulan itu dapat 100 pahala haji. 100 pahala haji. Kayak apa kalau nang saban hari misalnya? Kayak apa nang sehari 2 kali misalnya, kayak minum obat. Banyak lagi pahalanya. Banyak lagi pahalanya. Dan sekali lagi, walillahilhamd, segala puji milik Allah. Kita jaga hidayah ini. Kita jaga apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita jaga ritme ibadah kita dengan cara ikhlas. Karena berat bagi siapapun untuk mampu konsisten, istiqomah, continue pada satu ibadah, kecuali harus didasari dengan keikhlasan. Orang-orang yang tumbang di tengah-tengah perjalanan istiqomahnya dia, sebab pokoknya adalah bukan didasari pada sebuah keikhlasan. Orang-orang yang tumbang, orang-orang yang gugur di tengah-tengah istiqomahnya dia, di tengah-tengah ibadah yang terus dia lakukan, sebab pokoknya kata para ulama adalah ibadahnya
belum tentu didasari dengan keikhlasan. Kalau orang itu ikhlas, dia akan mudah untuk istiqomah, mudah untuk continue pada ibadah yang diperintahkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bersama dengan, ya ini kajian ulang dari apa yang sudah Ulun sampaikan. Kita akan bersama dengan beberapa hal yang terlarang di rumah dari rumah-rumah Allah. Beberapa hal yang terlarang dari masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah. Kalau kita punya durasi, kita akan berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang perlu untuk diperbincangkan di kesempatan malam hari ini. Ada beberapa hal yang banyak dijadikan perbincangan para ulama berkaitan dengan beberapa hal yang dilarang di dalam masjid. Sebelumnya kita harus paham dulu batasan masjid itu seperti apa. Apa yang dikatakan dengan masjid? Ulun ambil kesepakatannya dulu. Ulama itu bersepakat bahwasanya masjid adalah satu tempat, rumah atau bangunan, satu bangunan berdiri di atas tanah, yang bangunan atau tanah tersebut sudah diwakafkan. Ini syarat mutlak dikatakan masjid. Satu tempat yang sudah diwakafkan. Kemudian uqimatus salatil mafruḍah. Di tempat tersebut terjadi salat yang 5 waktu. Sebahagian ulama lain kemudian memberikan persyaratan tambahan. Uqimatu khutbatul jum'ah. Terjadi khutbah Jumat. 3 hal ini ada, maka ulama sepakat itu masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah. Tempat yang sudah diwakafkan, terjadi salat yang 5 waktu, kemudian terjadi khutbah Jumat. Maka itulah masjid dan berlakulah hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Berlakulah hukum-hukum yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam masjid. Satu tempat yang belum diwakafkan, kemudian terjadi salat yang 5 waktu, ataupun khutbah Jumat, maka tidak ideal terjadi tahiyatul masjid. Ada satu tempat disekat oleh sebagian orang misalnya, kemudian tempat tersebut terjadi khutbah Jumat, Jumatan di tempat tadi. Untuk lebih jelasnya, karyawan kantor misalnya, di kantor dia bikin sekat, kemudian terjadi di tempat tersebut khutbah Jumat. Apakah itu dikatakan masjid dalam artian apakah tahiyatul masjid berlaku di tempat tadi? Tidak. Karena tempat tersebut adalah tempat yang belum diwakafkan. Dia boleh jadi beralih fungsi, dia boleh jadi bisa diperjualbelikan. Masjid atau rumah dari rumah-rumah Allah, syarat mutlaknya kata para ulama adalah dia diwakafkan dulu. Bahasa diwakafkan adalah tidak boleh dialihfungsikan atau tidak boleh diperjualbelikan. Ketika itu sudah diwakafkan, itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, kalau tempat tersebut belum diwakafkan, kemudian terjadi khutbah Jumat, apakah sah khutbah Jumat? Apakah sah Jumatan di tempat tersebut? Jumhur ulama menyebutkan sah. Jumhur ulama menyebutkan sah. Karena terjadinya khutbah dan terjadinya ibadah sholat Jumat. Tapi apakah berlaku tahiyatul masjid? Tidak berlaku tahiyatul masjid. Tidak berlaku tahiyatul masjid. Jadi yang disepakati oleh para ulama dulu adalah dikatakan masjid dalam artian perintah terjadi tahiyatul masjid adalah tempatnya harus diwakafkan. Kemudian terjadi sholat yang 5 waktu dan terjadi khutbah Jumat. Ulama sepakat di 3 poin ini. Kemudian muncul khilaf yang berikutnya. Apakah satu tempat yang sudah diwakafkan kemudian terjadi salat yang 5 waktu tapi tidak terjadi khutbah Jumat, mushola misalnya, apakah berlaku tahiyatul masjid? Di sini khilaf para ulama. Sebahagian ulama menyebutkan tidak berlaku tahiyatul masjid. Kenapa? Tidak terjadi khutbah Jumat. Namun sebahagian ulama menyebutkan itu masjid. Apa dalilnya? Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura, kata Nabi.
dijadikan seluruh hamparan muka bumi ini sah untuk sujud, boleh untuk sholat. Musola itu boleh untuk sujud. Tempat sujud dalam bahasa Arab namanya masjid. Sajada yasjidu masjidah. Ketika musola sah untuk sujud dan tempat sujud dikatakan masjid, maka sebahagian ulama menyebutkan berlakulah tahiyatu di tempat tersebut. Akan tetapi mohon maaf, pasti terjadi syukuk, pasti terjadi keraguan-raguan orang yang sholat tahiyatu di tempat tadi. Kenapa? Karena ini ngalibanan memasang niatnya. Hendak sembahyang tahiyatul. Tahiyatul apa? Dia tahu itu musola, tapi niatnya tahiyatul masjid misalnya. Nah, orang yang masuk musola, dia ingin sholat sunnah 2 rakaat. Dia niatnya ingin, bagi orang yang mengambil pendapat tadi, hendak takbir, niatnya tahiyatul. Ketika dia berniat pun terjadi keraguan-raguan. Ini tahiyatul apa langgarannya lah ya? Yang seperti ini menunjukkan, mohon maaf, dia tidak yakin tempat tersebut adalah masjid. Solusinya, kalau ingin sholat di musola, kita punya pilih apa? Sholat sunnah. Yang pertama bisa niat sholat sunnah wudu, kalau dia belum mengerjakan sholat sunnah wudu. Yang kedua bisa niat untuk apa? Sholat sunnah antara azan dan sudah masuk sholat, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum iqamah. Yang ketiga kita bisa berniat dengan niatan apa? Sholat sunnah mutlak. Yang keempat, kalau sifatnya qobliyah, seperti waktu zuhur misalnya, atau waktu subuh, maka langsung dia niat qobliyah zuhur ataupun qobliyah subuh. Nah, ini solusi yang ditawarkan. Ketika orang itu masuk musola dan dia ragu ingin mengerjakan sholat. Karena terus terang orang yang masuk musola kemudian dia niat sholat sunnah 2 rakaat, yang dia ingin niatnya tahiyatul masjid, sementara dia tahu betul ini musola. Kenapa terjadi perbedaan ini? Karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Nabi membangun satu tempat, kemudian terjadi sholat di dalam tersebut, kecuali di dalamnya pasti terjadi khutbah Jumat. Nabi tidak pernah membuat bangunan satu tanah yang sudah diwakafkan, kemudian terjadi sholat yang 5 waktu, kecuali disempurnakan terjadi khutbah Jumat. Di zaman Rasul, sekali lagi, tidak ada satu tempat yang dibangun di satu tanah yang itu sudah diwakafkan terjadi sholat yang 5 waktu, kecuali di dalamnya ada khutbah Jumat. Kita tahu Masjid Kuba misalnya. Ini masjid pertama yang dibangun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau membangun Masjid Nabawi. Di Kuba kita tahu terjadi khutbah Jumat. Masjid Bilal bin Rabah misalnya terjadi khutbah Jumat. Sebagaimana Masjid Al-Jumu'ah terjadi khutbah Jumat. Sehingga salah satu rahasia kata para ulama kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat menyukai bersafar itu di hari Kamis. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yujibuhu yaumul khamis. Nabi itu sangat menyukai ketika bersafar di hari Kamis. Karena keluarnya Nabi dari Madinah di hari Kamis, Nabi akan mendapatkan besoknya hari Jumat. Di hari Jumat Nabi punya kesempatan untuk menyampaikan khutbah Jumat, maka terjadilah tempat tersebut masjid karena terjadinya khutbah. Nah, masalahnya ada sekali lagi, di zaman Rasul tidaklah terjadi satu tempat yang dibangun kemudian terjadi sholat yang 5 waktu, pasti di dalamnya ada khutbah Jumat. Sehingga di zaman kita hari ini muncul khilaf. Musola atau langgar, mohon maaf, dia tidak terjadi khutbah Jumat. Sehingga apakah berlaku tahiyatul di tempat tadi? Terjadilah perbedaan tadi. Solusinya adalah, sekali lagi, kita punya pilihan sholat sunnah yang lain. Pasang niat sholat sunnah wudu, atau niat sholat sunnah antara adzan dan iqamah, atau sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang sifatnya qobliyah misalnya. Nah, ini khuruju minal khilaf, ini solusi yang ditawarkan. Daripada kita ragu ketika kita akan sholat, ini niatnya tahiyatul. Tahiyatul apa?
dia tahu niatnya tahiyatul masjid sementara dia berada di dalam musola misalnya. Nah ini yang ditawarkan oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah batasan masjid itu seperti apa? Apakah halaman yang di luar ini itu masuk masjid atau dia tidak bagian dari masjid? Kalau halaman di luar ini yang di dalam pagar itu masuk masjid, maka kelaziman keharusan hukumnya adalah tidak boleh terjadi transaksi jual beli di halaman. Kalau halaman itu dikatakan bagian dari masjid. Atau ada masjid yang punya halaman-halaman besar, kemudian terjadi transaksi jual beli. Bahkan dengan bersengaja dia bikin lapak-lapak misalnya untuk bertransaksi. Apakah halaman masjid itu bagian dari masjid dalam artian itu masuk bagian dari masjid? Kalau itu dipahami bagian dari masjid, maka turunan hukumnya adalah tidak boleh terjadi transaksi jual beli di dalam halaman. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi aw yubta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka." Kalau engkau melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, doakan agar dia tidak mendapatkan keberkahan pada jual belinya. Jadi kalau misalnya halaman itu bagian dari masjid, pian melihat ada orang berjualan, mudahan kada berberkah. Mudahan kada berberkah. Diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini khilaf para ulama apakah halaman itu bagian dari masjid. Benar memang sebagian ulama menyebutkan halaman dalam pagar itu bagian dari masjid. Kenapa? Karena jelas katanya itu tanah masjid. Maka itu bagian dari masjid. Pendapat lain menyebutkan dia bukan bagian dari masjid. Benar itu dimiliki oleh masjid, tapi dia bukan bagian dari masjid. Buktinya apa? Buktinya hampir tidak pernah kita dapatkan ada orang yang masuk masjid, masuk halaman masjid, di halaman dia sudah berdoa, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kita tahu salah satu doa yang sangat diperintahkan pada saat kita masuk masjid adalah kita berdoa. Apa doanya? Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Ini doa apa? Doa masuk masjid. Sekarang bagi orang yang berpendapat halaman itu bagian dari masjid, pertanyaan besar adalah ketika dia masuk halaman masjid, ketika dia masuk dari pagar, apakah dia berdoa Allahumma aftahli abwaaba rahmatik? Bukankah doa ini hampir dipastikan itu dibaca kapan? Ketika masuk ruang induk. Maka ketika doa itu dibaca masuk pada ruang induk, halaman bukan bagian dari masjid. Doa masuk masjid itu adalah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Kapan ini dibaca? Ketika masuk ruang induk. Kalau ini dibaca pada saat kita masuk halaman, maka benar halaman itu bagian dari masjid. Nah, orang yang berpendapat halaman itu bagian dari masjid, orang-orang yang seperti ini pun pada prakteknya mereka berdoa Allahumma aftahli abwaaba rahmatik itu pada saat masuk ke masjid, bukan masuk ke halaman. Di sinilah kata para ulama terjadi paradoks, terjadi pertentangan antara pendapat dia dengan praktek yang dia lakukan. Karena buktinya kita baca Allahumma aftahli abwaaba rahmatik itu kapan? Pada saat masuk masjid, bukan masuk halaman. Sehingga kalau itu dibaca pada saat masuk masjid, maka halaman bukan bagian dari masjid. Sehingga ketika itu bukan bagian dari masjid, turunan hukumnya, transaksi jual beli di halaman, itu hukumnya boleh. Atau tahiyatul masjid di halaman tidak sah, menurut sebagian pendapat. Kita masuk halaman, kemudian kita tahiyatul. Kalau halaman itu dipahami itu bukan bagian dari masjid, maka tidak terjadi tahiyatul. Sekarang Jumatan banyak orangnya sampai ke halaman. Apakah berlaku tahiyatul di tempat tadi? Kan mungkin Jumatan sampai jamaahnya sampai ke parkiran, sampai ke halaman. Nah, apakah berlaku tahiyatul di tempat tersebut?
Kalau halaman atau tempat parkir tersebut tidak dipahami itu bagian dari masjid, maka tidak terjadi tahiyatul. Sekarang apa yang terjadi? Dia punya pilihan sikap. Dia bisa salat sunnah mutlak, dia bisa salat sunnah wudhu, dan salat sunnah yang lain. Sebagaimana ketika dia masuk musola. Untuk memasang niat ini tahiyatul, faktanya adalah dia bukan berada di dalam masjid. Sehingga wallahualam, pendapat yang menyebutkan masjid adalah hanya ruang induk atau masuk ke dalam tadi, halaman itu bukan dari masjid, ini pendapat zahirnya lebih mendekati kebenaran. Karena yang paling mudah untuk menjawab anggapan halaman itu adalah masjid, maka tanya orang ini, kapan Anda berdoa pada saat masuk masjid? Jadi aku berdoa pas hendak masuk ke ruang induk. Berarti dia memahami bahwasanya yang namanya masjid adalah masuk ke ruang induk. Karena itu doa masuk masjid. Kalau dia berdoa masuk halaman, maka dia memahami halaman itu bagian dari masjid. Namun sekali lagi, rata-rata yang kita dapatkan, mayoritas bahkan mungkin semua masjid itu pasang doa masuk masjid itu di pintu-pintu masjid, bukan di pagar. Kita mungkin kada pernah melihat doa masuk masjid itu di pagar, dicatat, ditempel. Ada pernah. Nah ini al-ghalibu yuhkam, hukum mayoritas itu yang diambil. Sehingga kalau seperti ini pemahamannya, masjid adalah bagian dalam, bukan halaman. Halaman Masjidil Haram atau halaman Masjid Nabawi itu hukumnya sama sebagaimana tempat yang lain. Lipat ganda 100.000 atau kali 1.000 kali lipat di Nabawi, 100.000 di Masjidil Haram, yang berlaku hanya di dalam masjid, bukan di halaman. Bukan di halaman. Saudara-saudara kita yang umrohan atau yang hajian, ibadah umroh atau haji, dia masuk halaman masjid, Masjidil Haram misalnya. Dia gelar sejadah, kemudian dia sholat. Salat di dalam halaman Masjidil Haram ini, apakah dihukumi masuk Masjidil Haram atau tidak? Kalau halaman itu bukan bagian dari masjid, maka lipat ganda 100.000 tidak berlaku di halaman ini. Digelarnya sejadah di halaman Masjid Nabawi misalnya. Di halaman Masjid Nabawi, kemudian dia sholat. Nah, apakah sholat di halaman Masjid Nabawi ini dia dapat lipat ganda 1.000 kali lipat? Kalau pemahaman masjid adalah masuk ke dalam masjid itu baru dikatakan masjid, maka dia tidak mendapatkan lipat ganda. Dan buktinya orang-orang umroh atau orang-orang haji atau orang-orang yang berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, misalnya orang itu baru datang ke Mekah, kemudian dia masuk Masjidil Haram pertama, kapan dia doa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik? Dia doa pada saat masuk masjid, bukan masuk halaman. Orang-orang yang umroh, dia masuk Masjidil Haram, kapan dia doa Allahumma aftah li abwaaba rahmatik? Dia doa pada saat masuk masjid, bukan masuk halaman. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya halaman dia bukan bagian. Sehingga tidak berlakulah hukum masjid sebagaimana yang semestinya berlaku di ruang induk. Nah, wallahualam, mohon maaf, pendapat yang terbaik kata para ulama adalah halaman dia bukan bagian dari masjid. Tapi apakah sah salat di tempat tersebut? Jelas sah. Apakah dia dikatakan berjamaah? Tetap dikatakan berjamaah. Tetap dikatakan berjamaah. Namun hukum turunan yang berada di masjid tidak berlaku di halaman. Seperti misalnya transaksi jual beli. Transaksi jual beli di halaman apakah boleh? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya sekali lagi, dia bukan bagian dari masjid. Dia bukan bagian dari masjid. Nah, beberapa hal yang terlarang di dalam masjid masuk langsung pada perdebatan yang sangat panjang seorang perempuan yang dalam keadaan haid. Ini terus terjadi khilaf, terus terjadi perdebatan dan perbedaan. Ulun jelaskan dan ulun mencoba mengambil semua pendapat dan memaparkan dalilnya, pilihan di tangan ibu-ibu. Karena ini bukan pilihan di tangan bapak-bapak. Seperti ini, Bu. Perempuan haid. Apakah boleh dia masuk ke dalam masjid? Untuk apa? Untuk mendengarkan pengajian misalnya, majelis ilmu misalnya.
Ada dua pendapat. Pendapat pertama, perempuan haid dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Berdalil dengan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala haida wala junuba." Seorang perempuan haid atau orang yang dalam keadaan janabah dilarang masuk ke dalam masjid. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kami, kata Ummu Atiyah, ketika kami dalam keadaan haid, kami diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari tempat tinggal kami untuk ikut menyaksikan pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, untuk ikut menyaksikan, bukan ikut salat. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada kami ayyazilna musallana, agar kami tidak mendekati tempat salat. Maksudnya jangan masuk masjid, jangan masuk tempat sholat. Dua dalil inilah yang digunakan pendapat kenapa perempuan haid dilarang masuk ke dalam masjid. Pendapat kedua menyebutkan bahwasanya perempuan haid itu boleh masuk ke dalam masjid selama dia punya hajat, selama dia punya keperluan. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha satu hari diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam masjid mengambil selendang Rasul yang tertinggal pada saat itu. Maka kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, ambilkan selendangku di dalam masjid." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ini haid." Rasul, saya sedang dalam keadaan haid. Maka kata Rasul, "Masuklah engkau ke masjid, fa inna haidatuki laisa fi yadik." Engkau masuk saja ke masjid, kata Rasulullah, karena sesungguhnya haidnya engkau bukan ada di tangan engkau, maksudnya tidak berceceran. Selama darah haid itu tidak berceceran, masuk saja, kata Rasulullah. Maka apa yang dilakukan Aisyah? Masuk ke dalam, kemudian mengambil selendang yang diperintahkan Rasulullah, kemudian diberikan kepada Rasul. Ini dalil, kata para ulama, ini jelas Aisyah mengatakan saya haid ya Rasul. Tapi kata Rasul, engkau masuk selama tidak berceceran, selama dia menjaga darah haid tersebut tidak mengotori masjid. Dalil yang kedua adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha umrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama para sahabat. Ketika Rasulullah dan para sahabat keluar dari Madinah menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, sampailah Rasulullah dan para sahabat di Bir Ali atau di Bir Ali, salah satu miqat dari miqat-miqat yang diperintahkan untuk mengambilnya ketika kita akan menuju kota Mekah. Sampai di Bir Ali tadi, ternyata Aisyah berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya sedang haid. Saya tidak bisa melanjutkan ibadah umrah ini ya Rasulullah." Maka apa kata Nabi? "Wahai Aisyah, if'ali ma yaf'alil hajji gara alla tatufi aw tusalli bihadzal bait." Wahai Aisyah, kata Rasulullah, kerjakan saja apapun yang dikerjakan orang umrah, kecuali engkau jangan tawaf dan jangan engkau sholat. Maka Aisyah ikut umrah bersama Nabi, ikut menemani Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Aisyah ketika Nabi masuk ke dalam Masjidil Haram bersama para sahabat? Aisyah ikut masuk. Dia jelas dalam keadaan haid. Ketika Nabi tawaf, Aisyah berdiam, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi sholat, Aisyah diam. Diamnya Aisyah ketika itu di dalam Masjidil Haram. Ini jelas Aisyah itu haid. Kata Rasulullah, "If'ali ma yaf'alil hajj." Kerjakan saja apa yang dikerjakan orang haji, maksudnya orang umrah. Ghaira an yatatufi atau sali bihadzal bait. Tapi engkau jangan tawaf dan jangan engkau salat, kata Nabi. Aisyah tunggu Rasulullah di dalam Masjidil Haram. Sementara Nabi tawaf, sementara Nabi salat. Menunggunya Aisyah di dalam Masjidil Haram. Kemudian selesai Nabi tawaf, selesai Nabi salat, Nabi pergi ke tempat mas'a untuk sa'i. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah ikut sa'i. Aisyah ikut sa'i bersama Rasul dan para sahabat. Tidak itu saja, Aisyah kemudian membaca ayat Al-Quran, "Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamar fala junaha alaihi ay yatawafa bihima." Aisyah baca Quran dan Aisyah ikut sa'i. Aisyah berada di dalam Masjidil Haram sementara beliau dalam keadaan haid.
Dua dalil ini yang digunakan pendapat kenapa perempuan haid dia boleh masuk ke dalam masjid ketika dia punya hajat, ketika dia punya keperluan. Sekarang kita uji dua dalil dari dua pendapat tadi. Pendapat yang menyebutkan perempuan haid dilarang untuk masuk ke dalam masjid dengan dalil riwayat Ibnu Majah, sebagaimana kata Rasulullah, la haida wala junuba, perempuan haid dan orang yang dalam keadaan janabah jangan berada di dalam masjid. Ini riwayat Ibnu Majah. Mohon maaf, ulun harus sampaikan, mayoritas para ulama hadis mendhaifkan riwayat ini. Mayoritas para ulama hadis melemahkan riwayat ini. Tentang ucapan Nabi, janganlah perempuan haid dan orang yang dalam keadaan janabah berada di dalam masjid. Nah, kita berpindah pada dalil yang kedua dari riwayat Ummu Atiyah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan kami perempuan haid diperintahkan Rasulullah untuk ikut serta ke lapangan menyaksikan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian Rasulullah menyatakan jangan mendekati tempat salat kami. Disinilah khilafnya. Apakah yang dimaksud jangan mendekati tempat salat kami itu masjid, atau yang dimaksud jangan mendekati tempat salat kami adalah tanah lapang yang digunakan Rasulullah dan sahabat untuk salat? Kalau itu dipahami adalah masjid, jangan dekati tempat salat kami, itu dipahami masjid, maka berlakulah larangan perempuan haid masuk ke dalam masjid. Tapi kalau yang dipahami adalah tempat salat tersebut bukan diartikan masjid, lapangan, maka tidak berlaku larangan perempuan masuk ke dalam masjid ketika dia haid. Ulangi. Hadis yang pertama dibantah oleh para ulama. Dia bukan hadis yang sahih karena riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan perempuan haid dan orang janabah berada dalam masjid itu terlarang. Ini hadisnya didhaifkan. Yang tidak bisa dilemahkan hadisnya adalah hadis yang diceritakan Ummu Atiyah, yang itu jadikan pegangan pendapat para ulama, perempuan haid jangan masuk ke dalam masjid. Apa dalilnya? Riwayat Imam Bukhari dari Ummu Atiyah yang menceritakan kami diperintahkan Rasulullah untuk datang ke tempat sholat menyaksikan orang yang melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha, menyaksikan khutbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah menyebutkan fala ya'zilna musallana, kalian perempuan-perempuan haid jangan mendekati tempat sholat kami. Sekarang apa yang dimaksud tempat sholat tadi? Kalau yang dimaksud tempat sholat tadi adalah masjid, maka perempuan haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Kalau yang dipahami tempat sholat tadi adalah tanah lapang, maka perempuan haid boleh masuk ke dalam masjid. Nah, ini yang dijadikan khilaf. Ini yang menjadikan perbedaan pendapat para ulama. Kalau kita melihat umumnya, mohon maaf, praktek Idul Fitri dan Idul Adhanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di tanah lapang, bukan di dalam masjid umumnya. Maka larangan Nabi jangan mendekati tempat sholat kami tidak berlaku di dalam masjid, karena tempat sholat yang dimaksud adalah tanah lapang ketika terjadi khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahirnya perempuan haid itu bisa masuk ke dalam masjid ketika dia punya hajat. Ibu-ibu nang masaknya aja gini menjelaskan. Zahirnya adalah perempuan haid dia bisa masuk ke dalam masjid selama dia punya hajat dan punya keperluan. Karena dalil-dalilnya sudah dibantah oleh pendapat para ulama. Namun ada pendapat yang menarik, yaitu ikhtiyatiyah, pendapat sebuah kehati-hatian. Apa pendapat kehati-hatian ini? Kalau seandainya perempuan haid dia ingin masuk ke dalam masjid, ingin mendengarkan pengajian, sikap kehati-hatian terbaik adalah kalau seandainya suara ini sampai di teras masjid, maka bertahan di teras masjid itu lebih ideal. Ini lebih utama kata para ulama. Kalau suara ini sampai ke teras masjid, maka dia bertahan di teras tersebut itu lebih utama. Tapi kalau seandainya tidak sampai ke teras tadi, kada jelas misalnya, maka pian tuntut pengurus masjidnya.
supaya membujuri suaranya supaya sampai. Atau kalau sulit untuk tuntut, ya sudah, ini doruri, ya sudah masuk aja. Karena semua dalil yang menjelaskan perempuan haid dilarang masuk ke dalam masjid itu dibantah oleh para ulama satu persatu. Tapi ada pendapat yang berhati-hati, apa itu sekali lagi, kalau suara ini sampai ke teras, maka dia bertahan di teras itu lebih utama. Tapi kalau seandainya tidak sampai, ya sudah, masuklah pada hukum darurat, dia berada di dalam masjid, dan ad-daruratu tubihu mahdhurat. Hukum darurat itu menghapus perkara yang terlarang. Jadi ya terserah ibu-ibu aja, tinggal mengambil pendapat yang disebutkan tadi, wallahu alam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kalau ada hal yang perlu diperbincangkan, hal-hal yang berkaitan dengan masjid, kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, sama nggak pahalanya kalau kita pas kena di atap, Ustaz? Dua, kalau kita sholat mepet zuhur, saya pernah dengar awal-awal misalnya, apa sholat tahiyat sholat zuhur bisa nggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kan sholat zuhur, masalah kebliahnya aja nggak saya dulu dikit nggak apa-apa kan, sudah sama mengerjakan gitu loh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jawab dulu mungkin satu-satu. Apakah sholat di sutah atau di atas, di lantai 3 di Masjid Nabawi, di paling atas itu, atau di Masjid Haram yang di atas, apakah juga masuk bagian dari masjid? Masuk. Karena posisi dia adalah dia masuk. Dia masuk. Tinggal naik ke atas saja, tinggal naik ke atas. Tetap dia mendapatkan lipat ganda. Dan jelas, mending dia masuk daripada dia sholatnya di halaman. Jelas tentunya lebih bagus dia masuk ke dalam masjid walaupun dia bertempat di suto di atas tadi. Karena posisi dia sudah masuk. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan salat fi masjidi hadza, kata Nabi, salat di dalam masjidku ini yang mendapatkan lipat ganda. Rasul sebutkan salat di dalam masjidku ini, kata Rasulullah. Nah, masalah dia di suto, masalah dia di atas, apakah masuk lipat ganda? Masuk. Kenapa? Karena posisi dia ketika itu dia masuk. Dia sudah masuk. Oleh karena itu, artinya tetap terhitung lipat ganda sebagaimana keumuman pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Kemudian yang kedua tentang salat sunnah tahiyatul masjid dan juga qobliyah zuhur ketika tidak cukup waktu, apakah bisa digabung? Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu kembali kepada niat dan orang itu akan mendapatkan hasil dari niat yang jelas. Permasalahan qobliyah zuhur kita tidak sempat, kita boleh untuk mengqadhonya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala meriwayatkan, ishtaghalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma, satu hari Nabi disibukkan dengan banyak urusan, kemudian menjadikan Rasul tidak sempat melaksanakan qobliyah zuhur. Rasulullah kemudian memimpin salat zuhur berjamaah bersama para sahabat, kemudian Nabi mengqadha qobliyah zuhur yang tertinggal, baru Nabi kemudian mengerjakan ba'diyah zuhur. Ini dalil bahwasanya qobliyah zuhur itu bisa qadha, dan tidak bagus bagi kita untuk menggabungkan niat tahiyatul dengan qobliyah zuhur. Kenapa? Tidak ada dalil yang menyebutkan, sementara ibadah harus dibangun dengan dalil, bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, bukan dengan nalar, bukan dengan pikiran kita. Ketika tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak ada perbuatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah at-tawakkuf, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan apapun. Artinya kalau tidak sempat, ya sudah, bisa diqadha. Dan pilihannya jelas tahiyatul masjid, bukan qobliyah zuhur. Sebagaimana ketika apakah qobliyah subuh atau tahiyatul masjid, pilihannya tetap tahiyatul masjid. Karena qobliyah subuh pun bisa diqadha nanti ketika sudah munculnya matahari, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatatu rakaatin qabla subhi falyusalli 'inda tulu'i syamsi. Orang yang kehilangan qobliyah subuh 2 rakaat, maka kerjakanlah ketika muncul matahari, wallahu alam. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sekolah kami itu ada tempat ibadah.
tempat sholat yang mungkin menampung hampir 500 lebih ya, untuk siswa kita melaksanakan sholat. Namun sholat yang dilaksanakan itu hanya sholat zuhur dan asar dan juga sholat Jumat. Nah, apakah tempat sholat ini termasuk kriteria masjid sehingga dilaksanakan sholat tahiyatul masjid? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau tempat tersebut memang sudah dikhususkan dan sudah diwakafkan bahwasanya ini adalah tempat untuk sholat, benar-benar sudah diwakafkan. Wakaf dalam artian dia tidak lagi dialihfungsikan. Dia tidak dialihfungsikan, tidak disulap lagi menjadi kelas misalnya, tidak disulap lagi menjadi ruangan yang lain. Dia khusus tempat tersebut untuk sholat. Kemudian benar itu memang tempat sudah diwakafkan. Karena kalau bicara wakaf tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kalau ada kejelasan yang demikian, maka secara hukum sah untuk melakukan tahiyatul masjid. Tapi kalau di antara satu dari persyaratan-persyaratan tersebut tidak disebutkan atau tidak didapatkan, maka mohon maaf, tahiyatul masjid tidak berlaku di tempat tadi. Karena syarat mutlak di antara dikatakan masjid adalah tempat itu harus diwakafkan. Wakaf dalam artian dia tidak berubah fungsi, dia tidak diperjualbelikan, dia tidak disulap lagi dengan ruangan yang lainnya. Kalau itu terjadi, kemudian terjadi salat yang 5 waktu, entah itu hanya zuhur dan asar saja, kemudian ditimpali dengan kesempurnaan pada salat Jumat yang terjadi, maka hukumnya adalah masjid dan berlakulah tahiyatul masjid. Ketika satu dari syarat tadi tidak dapat, maka tidak berlaku tahiyatul masjid. Akan tetapi apakah Jumatan sah? Jumatan sah. Jumatannya tetap sah. Sebagaimana keumuman selama itu ada satu jamaah, kemudian berkumpul pada hari Jumat, kemudian terjadi adzan Jumat, kemudian terjadi khutbah Jumat di tempat tersebut, maka berlakulah ibadah sholat Jumat di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Sudah masuk. Pekan depan insyaallah pian kita dialog insyaallah pekan depan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ulun akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.